Pemirsa, terbongkarnya kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara hanya berselang sekitar sepekan dari kasus suap yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kebijakan Menteri Edi Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster berbuntut operasi tangkap tangan oleh KPK. Benarkah kebijakan yang memicu kontroversi ini merugikan para nelayan? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta 6 orang lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka babak baru terkait kontroversi kebijakan ekspor benih lobster alias benur beberapa waktu lalu. Diketahui jauh sebelum operasi tangkap tangan oleh KPK, Edi Prabowo sempat mengeluarkan Permen nomor 2 tahun 2020 terkait pembukaan kembali keran ekspor benih lobster atau benur yang sebelumnya dilarang. Namun dalam perjalanannya, kebijakan ekspor benih lobster ini memicu polemik dan diduga syarat kepentingan. Di mana sejak ekspor benih lobster mulai diizinkan pada pertengahan tahun, mulai tercium indikasi adanya praktik monopoli. Rahasia umum lah, semua tahu yang namanya aturan itu selalu aja kelemahannya di dalam pengawasan, monitoringnya. Jadi karena aturannya baik tapi implementasinya bobrok. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menduga ada unsur nepotisme dalam penentuan daftar calon eksportir benih lobster oleh KKP. Diduga ada sejumlah nama politikus dari partai tertentu yang masuk dalam daftar perusahaan yang mendapat izin melakukan ekspor benih lobster. Ini adalah kita mendapatkan juga informasi terkait dengan penentuan izin ekspornya ya. Ada beberapa pelaku usaha yang kemudian menyampaikan kepada ICW begitu bahwa mereka sebetulnya sudah lengkap secara persyaratan tapi tidak mendapatkan perizinan. Nah di sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang belum lama berdiri tapi sudah mendapatkan izin. Ini kan menjadi persoalan ya. Salah satu alasan dibukanya kembali izin ekspor benur karena dinilai dapat meningkatkan kembali kesejahteraan nelayan yang di Tenggarai mengalami penurunan pendapatan karena keran ekspor ditutup sebelumnya. Namun faktanya pasca dibukanya kembali izin ekspor benih lobster justru membuat nelayan semakin kesulitan memperoleh bibit lobster akibat kebijakan tersebut. Karena sejak dibukanya keran ekspor, untuk kita budidaya kan tidak ada, diekspor semua. Dampak untuk budidaya tetap fatal, Pak. Artinya kita tidak dapat benur sampai saat ini. Aksi tangkap tangan yang dilakukan KPK dinilai dapat menjadi indikasi adanya kebijakan yang bermasalah. Alih-alih membuat kebijakan yang menyejahterakan nelayan tradisional, nyatanya justru hanya menguntungkan segelintir pihak. Sudah saatnya nelayan dilibatkan dan menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan khususnya di wilayah pesisir.